Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yaghfir lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan atima. Amma ba'd. Yang saya hormati dan dirahmati Allah, jamaah salat Isya, insyaallah salat tarawih dan salat witir Masjid An-Nur Prapen Indah Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala. Kita dipertemukan di penghujung 10 hari-hari akhir di bulan Ramadan. Semoga kita yang hadir beserta keluarga kita diberikan Allah kemampuan untuk melaksanakan fardu-fardu, sunnah-sunnah, dan amal-amal soleh 10 hari terakhir ini. Dan dijadikan kita hamba-hamba yang abad dan sakura. Amin. Dijadikan pula kita mampu untuk meneladani Rasul, mengikuti apa yang dilakukan Rasul 10 hari terakhir. Sehingga kita nanti mencapai yang disebut Allah di surat Al-Baqarah 183. Hafalkan semua ya. Hafal di luar kepala. Saking seringnya di luar kepala sampai lupa. Ya. Itu ada dikatakan bahwa di sana bahwa kita diminta Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'alakum tatakun. Ada kata la'alakum tatakun supaya kita mencapai takwa. Jadi tujuan Allah kita di Ramadan ini supaya kita mencapai derajat takwa. Kalau sudah takwa, janji Allah luar biasa kan. Kalau ada kesulitan, dibukakan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat ketiganya, diberi rezeki dari yang tidak disangka, semua kebutuhannya dicukupi. Wa may yattaqillaha yaj'al amrihi min yusra. Semua urusannya dimudahkan. Wa may yattaqi yukaffir anhu min sayyi'atihi. Dosa dan kesalahan dihapus. Ini tujuannya. Maka apa 10 hari terakhir ini? Mudah-mudahan kita senantiasa mencontoh beliau. Sebagaimana Al-Azab surat 33 ayat 21. Rabbuna wa ta'ala menyatakan kita laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi pada diri Rasul itu ada teladan yang baik, contoh yang baik. Terutama bagi yang mengharapkan rahmat Allah dan yang mengimani akhirat. Coba kita tunjuk tangan. Siapa di sini yang tidak mengharapkan rahmat Allah? Oh, semua mengharapkan. Yang tidak mengimani akhirat. Semua mengharapkan. Berarti contohnya Rasulullah. Maka apa 10 hari terakhir ini? Ini akan kita. Semoga salam dan selawat senantiasa tercurahkan pada beliau Rasul Muhammad SAW. Dan kita mampu optimal melalui beliau. Sehingga kita mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Dah, khotimah 5 menit aja. Karena di sini pesan-pesannya maksimum 15 menit ya. Nah, jadi yang sebelum ini materinya. Baik. Rasul bersabda dalam hadis Abu Khalimah 320, Rasul mengatakan taharo asra yaumil akhir Ramadan fi lailatul witr. Carilah malam qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan di malam ganjil. Yang jadi masalah di negeri Indonesia ini kan ada yang berangkat Senin sama Selasa. Ya. Terus orang tanya, ini ganjil genapnya melok yang mana? Ustaz? Kan gitu. Saya bilang, bersyukur negeri Indonesia ganjil kabeh. Tuh, coba kalau sekarang ini malam 21 yang regu A, berarti besok regu B malam 21, ya kan? Terus lusanya regu A malam 23, besoknya lagi regu B 23 mana? Besoknya lagi 25 regu A, besoknya 25 kan dari Indonesia atau lo ganjil kabeh. Ya, Masya Allah. Tidak ada di negeri lain seperti ini kecuali Indonesia ya. Dan jenengan titeni negeri ini kalau berangkat puasanya tidak bareng, riyoyone bareng. Jenengan titeni. Saya itu sudah titeni sebelum Islam. Sebelum Islam saya titeni sampai saya masuk Islam pancet tiba. Dan nanti kalau misalnya bareng berangkat ya, berangkatnya bareng, riyoyone dewi-dewi itu negeri Wakanda Indonesia. Memang seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita ini? Tadi Rasul mengatakan apa? Taharus, cari rebut asra yaumil akhir. Itu 10 hari terakhir.
Kalau andai kata malam qadar itu hanya satu malam saja. Satu malam saja misalnya. Nih, bumi ini kan bundar begini ya. Bisa bayangkan kan bumi, globe itu, globe, bumi. Kan bundar. Kalau misalnya dari ars, kan kalimatnya begini. Tanazzalul malaikati waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli am. Malaikat diturunkan Allah ya untuk ke bumi ini dan memberikan semua keputusan. Untuk qadar yang terjadi itu ditentukan di hari itu. Artinya begini. Kalau seseorang masalah takdir itu tidak bisa dirubah. Lahir, mati, rezeki, jodoh itu tidak bisa. Tapi kalau caranya boleh. Kematian seseorang, misal, dia mati tanggal 1 bulan 1 tahun 1 jam 1 menit ke 1 detik ke 1. Catatannya, misalnya ketiban boto mati sanaliko, misalnya. Ini karena doa-doanya, karena amal solehnya, karena amal ibadahnya, ini dirubah. Tapi tanggalnya tetap tanggal 1 bulan 1 tahun 1 jam 1 itu tetap. Cuman ganti nantinya. Si fulan meninggal saat meletakkan batu bata pertama pembangunan masjid tuh. Mau ini kan kemberuan. Sekarang meninggal setelah meletakkan batu bata pertama pendirian masjid. Artinya qadar ini baru dirubah di setiap tahunnya tuh di malam qadar. Kalau malam qadar itu hanya satu malam saja. Misal turun satu malam itu pas bumi yang di atas ars ini Himalaya, maka yang dapat yeti manusia salju iku sing oleh malam qadar. Kira-kira rek prapen indah ini karepe Allah iki yo opo ya, aku bendino traweh dadak setiap hari saya poso dikek yeti manusia salju iki piye to ya. Enggak, dari hadis Rasul telah diurai ternyata malam qadar itu 10 hari. Terpancarnya 10 hari, malaikat naik turun 10 hari itu. Cuman bumi yang mendapat ini karena bumi berputar pada 3 putaran. Putaran eliminasi matahari, putaran galaksi, dan putaran poros bumi. Sehingga ketika tanazza'u ini, malaikat turun ini dengan malam qadar ini, yang dapat negeri itu bergantian. Selama 10 hari itu. Bisa dihitung? Bisa. Tapi tidak usah gaya-gaya. Dihitung. Kira-kira Tokyo. Beli tiket ke Tokyo, Pak. Seret tekan Tokyo, jebule sing itu Berlin. Waduh telisipan. Dihitung mana? Nah, nyoba ini Moskow, jebule Los Angeles. Sampai di mana tuku tiket bolak-balik telisipan. Paling aman tuh istiqomah di alur berapa ini Pak? 10 hari tidak meninggalkan terawihnya. 10 hari itu berniat setiap. Tadi sudah ada niat itikaf nggak? Berangkat ke sini. Ada tadi. Sudah niat. Pokoknya 10 hari terakhir setiap kali terawih niatkan itikaf. Walaupun cuma 1 jam. Tapi lihat catatannya. Kenapa? Nih, Rasul mengatakan bahwa penghujung itu adalah kunci daripada ibadah. Lihat pertandingan motor GP, lap-lap terakhir, konsentrasi tinggi, kecepatan tinggi, pacuan kuda, lap-lap terakhir tinggi semua. Coba lap-lap terakhir lemes, ya kalah gitu. Nggak akan bisa sampai garis finish dengan baik. Maka disinilah dipacunya kita di 10 hari terakhir ini ada 4 amalan yang jangan pernah dilepas. Kalau pengen mendapat Lailatul Qadar. Yang pertama, amantu bilail. Mengimani malam itu, kata Rasul. Gimana Anda mau dapat malam qadar kalau tidak beriman terhadap malam itu? Amantu bilail. Imani malam ini. 1. Yang kedua, hadis Bukhari 36. Mangkomar Ramadan. Yang menghidupkan malam Ramadan dengan sholatnya. Kalau tidak bisa terawih, jangan tidak tahajud. Jadi kalau misalnya karena udur nggak bisa terawih misalnya sampai jamnya kelewatan sudah bubar, jangan lewatkan sholat malamnya di tahajudnya ya. Pokoknya sholat malam ini jangan dilepas 10 hari terakhir. Kemudian yang kedua, utlu ma'uhya ilaika minal kitab. Ini mati mic-nya. Ya. Utlu ma'uhya ilaika minal kitab. Berinteraksi dengan Quran ya. Dengan 3 cara. Sami'na Quran, didengar. Qira'ah bil Quran. Anur sudah bagus lah. Kalau habis selesai terawih ada yang tadarus ya. Ada yang qira'ah, lainnya mendengarkan.
Habis itu gantian, lainnya mendengarkan, gantian. Sudah bagus dua. Cuman yang ketiga belum. Apa itu? Tadabur. Ditadaburi. Kalau di Indonesia kan samina sudah, kirotal sudah. Yang ketiga itu ute-ute, gedang goreng, tape, jahe, teh. Ini takjil opo kayak tadarus itu. Jadi belum tadabur gitu. Masih takjil ya. Mestinya tadabur. Kemudian yang ketiga, kalau mampu untuk beritikaf yang gak pulang, itu tinggal di masjid. Rasul itu 10 hari tidak pulang. Sampai-sampai menyisir rambut saja, itu cuma keluar kepala beliau begini. Itu benar. Surbannya dilepas, kepalanya dikeluarkan di masjid, Aisyah yang nyisir. Lah kalau jenengan sama saya petun aja, dia lebih sombong kata nyisir. Bagi kita yang tidak mampu untuk tinggal, karena kita itu ada nafkah, besok harus kerja. Maka gimana caranya? Niatkan putus setiap berangkat sholat tarawih, niatkan. Mulai Isya berangkat tuh, ya Allah saya niat itikaf di An-Nur. Karena apa? Ini pertanyaan Allah pada malaikat di 10 hari terakhir. Ya malaikati, man amalan tatawlil abdihi asra yaumil akhir Ramadan. Apa amalan hambaku di 10 hari terakhir? Dicatat. Dia itikaf ya Allah. Di mana? An-Nur. Berapa lama? 1 jam. Ngapain dia 1 jam? Dia tadi datang tahiyatul masjid. Mendengar adzan, dia langsung kubliyah. Setelah itu dia iqomah fardu berjamaah Isya. Sudah 3. Habis gitu dia masih tambah lagi ba'diyah. Terus mendengarkan ceramah. Setelah itu tarawih, terus witir. Bayangin, catatannya banyak. Ada yang nggak lebar. Nanti berangkat jam 9 dan 10. Ngapain di sana? Buat katlik. Bawa bantal, selimut, tidur. Ini namanya tidur. Nah, nanti kalau sudah sepertiga malam dibangunkan takbir, sholat 2 rakaat, kadang 4. Habis gitu sahur terus pulang. Sama kan pertanyaannya Allah malaikatnya. Apa yang nambahku itikaf? Di mana Allah buat? Berapa lama? 4 jam. Wih, apa yang tidurnya atau 3,5 jam ya. Maka itikaf itu adalah kualitas lamanya tinggal itu yang menjadi kecepatan lab akhir-akhir, bukan pada lamanya tinggal, tapi cuma tertidur. Ya, pas 15 menit. Semoga Allah berikan kita umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki berkah, halal thayyibah. Ya, jangan lewatkan. Sholat malam jangan ditinggal, berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian memperbanyak doa di 10 hari terakhir. Terutama dzikir yang Rasul ajarkan. Apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang jangan ditinggalkan. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua yang ada dan keluarga kita umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki berkah, halal thayyibah. Dijadikan kita mampu menyelesaikan 10 hari terakhir Ramadan dengan optimal dalam amal-amal sunnah, fardu, dan amal soleh, sehingga kita mencapai derajat hamba muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Aku qouli hadza subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aqimis sholatan tarawih.